Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengawali bulan suci Ramadan, dan oleh Allah Ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu rukun Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran." Siapapun yang merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk dilahap api neraka. Yang sedikit perlu saya sampaikan dari hadis ini adalah kalimat farihah, yaitu kalimat yang maknanya bahagia. Artinya orang-orang yang Allah haramkan jasadnya untuk tidak terkena api neraka adalah orang-orang yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau kita ambil pemahaman secara mukhalafah, artinya secara terbalik, berarti orang-orang yang merasa tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka otomatis orang-orang ini tidak masuk ke dalam kriteria hadis tadi. Pertanyaannya sekarang, yang dimaksud dengan bahagia adalah yang seperti apa? Bahagia menurut beberapa sumber dan dari para ahli mengatakan bahwa bahagia itu adalah satu ungkapan dari hati, yang ungkapan ini berbentuk rasa syukur. Kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan yang berhubungan dengan bulan Ramadan, maka kebahagiaan ini bisa kita tinjau dari sisi hati merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah ciri-ciri orang yang merasa bahagia. Kenapa orang bisa merasakan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Saya masih teringat ketika dulu waktu masih kecil, nuansa Ramadan itu memang sangat luar biasa. Ada taraweh, ada sahur, ada tadarus, buka yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang menjalani bulan Ramadan dengan berpuasa. Ritual-ritual keagamaan seperti ini benar-benar memberikan efek yang luar biasa sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu, maka orang-orang yang merasa tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang-orang yang seperti ini sangat jauh sekali dari kriteria yang disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW. Orang-orang yang seperti ini merasa tertekan dengan datangnya bulan Ramadan. Kebebasannya merasa terkekang. Yang biasanya mungkin di pagi hari ngopi, atau mungkin rokokan, atau mungkin yang lainnya, kebebasan itu tidak bisa didapatkan lagi ketika di bulan Ramadan, dan merasa dirinya terkekang. Inilah salah satu contoh
orang yang tidak merasa bahagia, tapi orang yang merasa susah dan merasa tertekan dengan datangnya bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merasa susah dan merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Pemirsa yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan yang pertama ini, setelah saya menyinggung sedikit tentang orang-orang yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, saya akan sedikit menyampaikan tentang tujuan di dalam agama Islam yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Artinya, ketika satu individual manusia ini memutuskan untuk beragama, maka pasti di dalamnya ada maksud dan tujuannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya di dalam beragama, khususnya beragama Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa? Begini, ketika ada seseorang memutuskan untuk beragama, maka bagi saya orang ini sudah memutuskan di dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena kalau sampai ada seseorang yang tidak memutuskan untuk beragama dan dia memilih untuk tidak beragama, maka bagi saya ini adalah satu kenaifan, satu keprihatinan. Kenapa? Karena dengan beragama ini memberikan satu tuntunan di dalam kehidupan, di dalam tata cara ibadah, dan di dalam tata cara sosial dan kemasyarakatan. Ini adalah tujuan yang pertama di dalam hukum beragama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Karena jiwa ini kalau dibiarkan tanpa satu tatanan aturan yang jelas, maka nanti dikhawatirkan jiwa ini akan liar. Jiwa ini ketika tidak diatur dengan tatanan syariat yang dijalankan oleh pemilik dari jiwa tadi, maka nanti bisa dipastikan jiwa ini akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah hifdzul aqli. Tujuan beragama adalah untuk menjaga akal. Yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain itu adalah akal. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, masih ada 3 lagi pembahasan dan nanti akan kami lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Inti dari yang pertama adalah kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.